Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Delia Alena. Terima kasih Delia sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama Kak Bay. Kamu pernah punya pengalaman mistis yang menyeramkan gak sih sejauh ini? Pernah. Gimana kejadiannya? Itu kebetulan Delia masih jadi karyawan ya. Dan itu di salah satu hotel. Delia tidak bisa menyebutkan namanya ya. Jadi di situ ada pintu karyawan. Antara pintu karyawan dengan pintu tamu yang masuk itu berbeda. Jadi setiap kali Delia mau masuk ke kantor, ke dalam, ke atas, itu harus melewati pintu karyawan. Dan pintu karyawan itu sebentuk kayak terowongan kayak gitu gelap. Mungkin kalau bisa dibilang pakai lampu yang kuning gitu ya. Dan di situ ada tangga, di bawah tangga itu ada ruangan kecil dan pintunya kecil. Nah, naik setelah tangga keempat, itu tiba-tiba barang yang Delia pegang itu tiba-tiba jatuh. Padahal megangnya udah kenceng, ya kan? Terus jatuh, gelundung. Delia nekat mau ambil karena itu barang yang benar-benar buat Delia tuh harus dibawa buat kerja. Itu isinya uniform buat kerja. Delia ambil. Setelah tangga ke-9 apa ke-10 itu pundak berasa berat sekali. Berat banget. Terus kayak ada sesuatu yang masuk gitu, kayak angin kenceng gitu. Brut gitu. Tiba-tiba kok ini kenapa aku kok tiba-tiba berasa pusing, terus agak mual gitu kan. Tapi dia paksakan untuk kerja terus karena itu kan dia di situ kebetulan chipnya di situ, readernya kan. Akhirnya dia paksakan untuk prepare, separuh perjalanan prepare tiba-tiba jatuh dan itu nggak terasa itu ngapain aja aku udah nggak sadar. Nah ternyata ada salah satu teman aku yang sama-sama resepsionis itu bilang, cerita sama aku, itu aku menari-nari. Terus dari yang tidur bisa langsung kayak terbang gitu set ke pintu loker. Dan itu benar-benar semua nyaksiin, dari manajer, asmen, dan teman-teman resepsionis semua divisi di loker perempuan itu semua tahu. Dari yang tadi tiduran nari-nari sampai geser ke pintu loker. Nari-nari? Ya. Kamu kerasukan gitu? Iya. Kata mereka? Bisa dibilang seperti itu. Kerasukan siapa ya? Itu kalau orang pinternya bilang kan dari pihak manajemen hotel itu manggil orang pinter. Dan itu bilang itu seksi dancer yang sudah lama meninggal bunuh diri di tempat itu. Tapi setelah itu nggak pernah kerasukan lagi kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jangan sampai lagi. Dan mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Ya, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya, Del. Ya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku tega menyakiti kakak kandungnya sendiri demi harta. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Rian. Selamat malam Mas Rian. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Di sini saya mau menceritakan tentang harta warisan. Jadi pada saat itu kebetulan sedang ada pembagian warisan. Nah pada saat itu pula kakak saya dibagikan hasil warisannya lebih besar dari saya. Secara tidak langsung, mungkin saya langsung emosi. Kemudian, ketika kakak saya lengah, ketika tidur, saya langsung ambil di belakang dan saya pukuli sampai saya bocor dan lemas. Setelah itu, saya seret kaki kakak saya ke kamar mandi. Dan disitulah
saya mencelupkan kepala kakak saya sampai ia lemes, tidak berdaya, dan akhirnya Kenapa harta warisan bapak lebih banyak ke kakak daripada ke aku? Kakak nggak tahu. Aku nggak percaya, Kak. Aku tuh anak laki-laki, Kak. Aku harus dapat lebih banyak harta warisan, bukan kakak. Seterahlah, Dek. Kamu soal harta terus pikirin. Serah kamu, kakak udah nggak mau mikirin soal itu. Harta warisan tuh buat gua. Astaga, Rian! Apa yang kamu lakukan, Rian? Astaga! Astaga, Rian! Jawab dulu! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun, Rian! Astaga! Apa yang kamu lakukan sama kakakmu, Rian? Keluarga tahu? Nah, pada saat kakak saya meninggal, saya kepergok sama orang tua saya. Dan kemudian saya kabur. Kabur? Iya. Jadi Anda tidak melalui proses hukum? Saya kabur selama beberapa minggu. Dan beberapa minggu itu saya ketangkap polisi. Oke, Anda bertanggung jawab secara hukum? Di penjara? Ya, saya di penjara selama 10 tahun. Oke, setelah itu sudah keluar sekarang? Sudah Ya. selesai semua? Ya, setelah itu saya keluar dan saya menyesal. Karena ketika saya di penjara, kakak saya selalu datang ke mimpi saya. Dan ketika malam, saya merasa panas. Oke, Kemudian dari rasa bersalah kamu ya. saya rasa bersalah. Tujuannya datang malam hari ini untuk apa? Nah, tujuan saya datang pada malam hari ini ada satu lagi. Karena sehabis saya di penjara, keluar dari penjara, saya diberi cincin oleh sahabat saya. Itu dari sahabat dari dalam sel? Iya, itu sahabat dari saya. Lalu? Katanya itu untuk menjaga-jaga saya. Kemudian? Nah, kemudian beberapa minggu sehabis keluar dari sel, setiap malam saya merasa panas. Dan kakak saya semakin mengganggu saya. Semakin sering datang. Yang lihat sih bukan kakak kamu, tapi sosok makhluk yang ada di Cincin itu? ya, tapi menyerupai kakak kamu. Jadi semakin kamu dihantui kakak kamu, semakin kamu merasa Oke. bersalah, jadi Baik. semakin menyerupai kakak kamu. Oke. Jadi malam hari ini justru ingin melepas dari gangguan-gangguan itu? Iya. Saya datang sini, saya ingin melepas gangguan dari kakak saya, dan saya ingin melepas dari perasaan panas setiap malam yang datang. Mudah-mudahan malam hari ini Mas Rian bisa mendapatkan solusi yang diinginkan ya. Kita akan tanya bagaimana pendapat seorang Roy Kiyoshi melihat permasalahan ini. Kami akan ajak Mas Rian untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi
Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rian, tanggal lahir 24 Oktober 1990 dengan nomor rumah 16. Saya melihat ada aura negatif yang menyelimuti diri Rian. Aura negatif ini yang berdampak buruk dalam kehidupan Rian. Saya merasakan sosok Rian penuh dengan emosi. Emosi yang sulit dikontrol oleh Rian terpengaruh dengan sosok gaib yang ada di dirinya. Dan saya melihat adanya korban dan penyesalan di dirinya membuat ia mengalami ketakutan yang sangat dalam dan traumatik. Di badannya Rian, saya melihat ada sosok laki-laki berwajah rusak dan penuh penderitaan. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Rian dengan tanggal lahir 24 bulan 10 1990 dan nomor rumah 16. Rian karena urusan pembagian warisan yang dirasa tidak adil akhirnya emosi, menyiksa dan membunuh kakaknya sendiri. Sudah mempertanggungjawabkannya secara hukum di polisi, tapi saat di penjara sering didatangi oleh arwah kakaknya. Begitu keluar mendapatkan cincin dari sahabatnya, tapi sosok yang menghantui masih terus hadir dan juga sering merasa panas setiap malam. Akhirnya malam hari datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu. Iya, Betul ya? betul. Gangguan-gangguan tersebut tuh sebenarnya kalau saya boleh simpulkan secara cepat adalah arwah Kakaknya. kakaknya, dan ada dua kemungkinan juga di sini, jin yang menyerupai Kakaknya. arwah kakaknya. Jadi manipulasi dan manifestasi sebenarnya. Tidak mentah-mentah itu kakaknya, tapi malah ada jin yang menyalahgunakan kemudian menyamar jadi kakaknya. Itu makhluk yang ada di badan dia laki-laki. Iya, Laki-laki benar memang. sekali. Menyeramkan sih. Mukanya rusak soalnya. Penuh dengan jahitan. Dan kepalanya robek. Isi kepalanya keluar sedikit. Sosok itu ada sekarang, Roy. Sosok itu ada sekarang di bayang-bayang matanya. Rian itu sosok yang tenang namun menghanyutkan. Bagai air danau yang tenang, kita tidak tahu isinya kedalamannya. Ini otak. Otaknya berantakan. Seperti ini. Aduh. Ini ada yang rusak bagiannya. Ya, dia lihatnya di bawah mata itu. Kau juga ngeliat seperti ini? Ya, merah di bawah Merah mata. di bawah mata seperti Saya itu. ngeliat yang digambar aja ketakutan. Kamu bisa ngeliat langsung, kamu gak ketakutan, Del? Takut banget. Kita punya kelebihan juga. Belum tentu semua enak ya. Seorang Iya, saya melihat bisa ngeliat enak-enak. kayak gini ya. Padahal sebenarnya mah kadang boro-boro. Ya kan? Serem-seremnya gak kira-kira. Kebayang gak sih baru bangun tidur, tiba-tiba pas buka mata langsung ada gini. Iya. Dan itu terjadi terus-menerus di hidup saya setiap bangun pagi. Dan it's totally crazy, man, you know. So, Mengganggu sih. kadang kita butuh tidur kan. Itu makanya kadang orang lihat enak padahal sebenarnya serem, iya gak sih? Rian bener sosok ini yang pernah dilihat. Iya, betul. Dan itu pernah di mimpi kamu atau
kamu mungkin kalau laki kamu ke kamar mandi lagi di depan cermin ngeliat sepertinya atau gimana? Terkadang ketika tengah malam dia datang di kamar. Di mimpi atau kamu dalam keadaan sadar? Semua. Di mimpi iya, di sadar juga, iya. dalam kondisi sadar juga iya. Oke. Sebenarnya ini bukan sosok arwah kakaknya berarti ya? Saya curiga ada arwah yang mengaku-ngaku itu arwah kakaknya. Dia yang melakukan manipulasi sehingga mirip sedemikian rupa. Seperti itu. Darahnya banyak. Seperti itu. Saya sampai gambar tulang iganya tuh. Tulang rusuk ya. Tuh. Bayangkan. Rian sendiri saat ketemu sosok ini pernah nanya nggak atau komunikasi maunya apa sebenarnya dari Rian? Tidak. Nggak pernah nanya. Enggak pernah. Jadi kamu cuma ngelihat karena dia nampak kan? Iya. Oke. Bener-bener ya tengkorak gitu loh. Dia bisa kita panggil nggak, Roy? Iya, kita akan panggil yuk dengan permainan pemanggil. Sosok ini tapi hadir kenapa, Roy? Karena dia terikat, Rian menyimpan sesuatu atau? Sosok ini hadir karena dia menyimpan sesuatu yang Iya. nggak mau cerita. Yang muncul rusak banget. Kamu bawa sesuatu nggak, Rian, ke sini? Bawa. Boleh Roy lihat kah? Boleh. Silakan. Tapi cuma makhluk ini doang, Roy? Atau ada makhluk-makhluk lain juga sebenarnya yang ikut dia? Banyak sih makhluk lain juga. Di sebenarnya ada satu gangguan jiwa, gangguan kepribadian. Depresi. Apa itu? Saya gini. Saya punya firasat. Baik. Saya minta kertas dan spidol untuk menggambar lebih gede ya. Ini apa ya? Ini bambu. Bambu. Bambu ini Ini bambu, iya betul. Tapi ini untuk apa? untuk memukuli kakak saya. Ini yang waktu itu dipakai untuk mukul kakak? Iya. Kamu melihatnya gimana, Roy? Itu bambu ada isinya juga kok. Ada isinya. Betul begitu, Roy? Kamu merasakan sesuatu nggak dari benda ini? Iya, saya merasakan sesuatu dari benda itu. Saya ingin tahu, Mas Rian, seberapa bencinya sama kakaknya. Saya kok ngerasa kamu bohong ya sama saya, Rian. Itu kayak bukan bambunya. Ini nggak mungkin benda ini. Kalau barang bukti pasti ditahan. Ini yang seperti ini yang digunakan atau benda ini yang digunakan untuk mukulin kakak? Ya, yang seperti ini. Yang seperti ini kan? Modelnya seperti itu. Oke. Jadi ada banyak benda seperti ini di rumah. Baik. Saya ingin tahu apa isi hati kamu yang tercurahkan di kertas. Rian tuh tadi 1993 ya? 90. Masih muda ya? Kalau di penjara 10 tahun berarti umur berapa? 19 tahun. 19 tahun. Masih bocah dong. 19 tahun bisa ngerasain ini nggak adil gitu bagi Iya, gue. makanya. Saya juga ngeliat ada yang jatuh.
that's Tadi ini nggak ada, ini ada yang jatuh. kok ada yang jatuh ya? Ini datang dari mana coba? Touch by you. Hah? Jangan dipegang. Oke, sarung tangan mau. Ini kayak daun pohon bambu ya? Bambu ya. Terus datang ke sini. Daya ininya magis banget ya. Oke. Lalu waktu apa ya mukanya? Itu maksudnya gambar siapa dan sedang apa dia? Anak kecil ya. Nangis darah. Itu maksudnya apa, Mas Rian? Ini maksudnya, ini gambar seorang lelaki yang merasa sedih, kecewa. Allah. Bangun. Ini bangun. Jangan. Saya minta air kembang dan Air kembang. Kenapa palanya nggak tadi? Nggak kena palanya. Ini kerasukan apa, Roy? Sebenarnya di sini kan hawanya udah gaib ya. Malah yang luar dari studio malah masuk semuanya. Malah datang ke sini. Malah datang ke sini. Jadi nggak karu-karuan. Padahal sebenarnya dia juga udah bawa teman-teman magisnya. Ini kan kasihan penontonnya jadinya. Tolong kasih Roy, Roy. Sebentar ya. Oke. Semoga semua makhluk berbahagia kembali ke alam.